Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Beta Lover, sahabat Betavis. Kali ini saya akan membawakan tentang materi mengenai bagaimana sih cara memindahkan burayak ke wadah pembesaran. Ya, oke, teman-teman, mungkin ada yang belum paham ya, atau yang belum tahu, Bang, bagaimana atau kapan saatnya kita akan memindahkan burayak ke wadah pembesaran. Nah, jawabannya tonton video ini sampai habis. Saya akan memberikan solusi kepada Anda tentang bagaimana cara memindahkan burayak ke wadah pembesaran. Jadi untuk semua petani ada yang memindahkan burayaknya mungkin di usia 5 hari. Ada juga petani lain yang memindah untuk pembesaran burayaknya di usia burayaknya 2 minggu atau 14 hari. Ada juga yang baru 4 hari sudah dipindahkan ke wadah pembesaran. Oke, untuk simpelnya, nah ini untuk saya sendiri ya teman-teman, sahabat Beta Lover. Saya kalau ingin memindahkan burayak, saya menunggu sampai usia 1 bulan. Kenapa 1 bulan? Karena saya mempunyai prinsip ya untuk membesarkan burayak di tempat wadah kita untuk mijahnya atau wadah untuk tempat kita breeding. Asalkan tempatnya luas, nah di situ biarkan sampai 1 bulan. Berdasarkan pengalaman, saya pernah pada usia burayak 5 hari atau 6 hari, saya pernah memindahkannya. Jadi mungkin dari ratusan ekor ikan cupang burayak, ternyata setelah saya teliti dari ratusan tinggal 150 sampai 200 ekor yang hidup. Nah, kali ini saya sengaja untuk memperlambat untuk proses pembesarannya. Saya tunggu sampai 1 bulan. Tapi dalam 1 bulan itu kita harus rajin untuk memberi pakannya. Pakannya bisa kalian berikan artemia yang dikultur. Di samping itu kasih juga kutu air. Jadi di sini burayak harus dikasih makan. Bang, boleh nggak kasih jentik nyamuk? Nggak boleh, karena burayak itu masih kecil. Jadi pakannya harus yang kecil-kecil kayak microworm, kutu air, artemia, ya itu bagus buat perkembangan burayak. Nah di sini saya full kasih makan selama 1 bulan. Setelah 1 bulan baru saya angkat burayaknya dan saya pindahkan ke wadah pembesaran. Nah, saat wadah pembesaran saya melakukannya, jadi wadah pembesaran burayak yang 1 bulan itu langsung dipindahkan ke wadah pembesaran tanpa kita menyaring dulu, mengambil
burayaknya ke wadah yang kosong. Ya, pengalaman saya sendiri, kalau mengambil burayak yang usia 1 bulan ke wadah yang kosong, adalah sekitar 10-15 ekor, bahkan 20 ekor, ada yang mati atau ikannya tidak kuat, burayaknya tidak kuat, ada yang mati. Jadi saya sekarang kalau ingin masuk ke pembesaran burayak saat usia 1 bulan, itu langsung sama wadahnya ya. Oke, nah sekarang saya akan memberikan contoh gambaran supaya teman-teman, sahabat beta lover, sahabat beta fish yang ingin belajar ternak atau membudidaya ikan cupang, silakan. Kalau kalian pemula, silakan. Ingin belajar bagaimana cara berternak, lihat video ini, ada di channel saya. Lihat aja, ada video cara beternak ikan cupang. Oke, sekarang kalian lihat dulu bagaimana saya akan memindahkan burayak usia 1 bulan. Oke, yuk pantau. Nah, sahabat beta lover, sahabat beta fish, inilah burayak yang akan saya pindahkan ke wadah pembesaran ya. Ini burayak usianya sudah 1 bulan ya teman-teman. Nah, seperti yang saya infokan barusan, kalau saya saat memindahkan ke wadah pembesaran, menunggu hingga usia 1 bulan. Ya, teman-teman bisa melihat ya, di depan ini adalah video, ada 3 wadah atau lupukan burayak yang usianya 1 bulan. Ya, bisa dilihat ya teman-teman. Ini adalah burayak anakan atau indukan dari ikan koi multicolor dan ikan koi Nemo Galaxy ya. Usianya baru 1 bulan dan sekarang ya waktunya sudah malam. Sengaja saya buatkan video, mau akan saya pindahkan, jadi besok sudah selesai. Jadi sekarang sesudah diberi pakan langsung sudah dipindahkan ke wadah pembesaran, langsung dikasih makan ya, seperti itu. Nah, kalau yang ini burayak sama 1 bulan juga, jenis indukannya yang jantannya Crowntail Black Orchid, betinanya koi Nemo Galaxy. Sengaja saya bereksperimen bagaimana jadinya kalau disilangkan ikan cupang Crowntail Black Orchid dan Nemo. Saya punya harapan ingin punya Crowntail Black Nemo. Mudah-mudahan ya teman-teman ada hasilnya dan anakannya juga bagus-bagus. Nah teman-teman, yang ini anakan dari Fancy Multicolor. Nah jadi ini juga punya harapan untuk besarnya nanti ya akan menjadi ikan cupang yang mempunyai warna yang cantik. Oke teman-teman, doakan ya, mudah-mudahan hasilnya maksimal dari ketiga lupukan ini. Oke ya, sekarang teman-teman bisa melihat ya, saya akan memindahkan ke wadah pembesaran. Mohon maaf ya teman-teman jika kondisinya gelap, karena saya memindahkan burayak ini pada malam hari, karena siang tadi saya tidak keburu ya,
karena saya juga ada kegiatan sehari-hari yaitu bekerja. Jadi baru sempat sekarang untuk mengurus ikan ternak saya ini. Oke ya, ikuti ya teman-teman. Teman-teman, jadi saya dari wadah pembesaran buaya yang tadi ngangkat ke atas itu, ngangkat posisi styrofoam kan di atas. Nah, jadi si wadah pembesaran burayaknya saya pindahkan dulu ke ember. Soalnya ngangkat ke atasnya berat ya. Oke teman-teman, sahabat beta lover, sahabat beta fish, ya terasa sangat capek ya memindahkan burayak yang 1 bulan ke wadah pembesaran. Ya teman-teman, tadi saya memindahkan burayak yang usia 1 bulan yang tadi yang di wadah styrofoam yang kecil. Saya jujur ya teman-teman, berat sekali untuk mengangkat naik tangga ya, lihat seperti ini. Jadi harus naik turun tangga mengangkat styrofoam burayak yang kecil itu ke atas, berat. Maka saya pindahkan dulu ke ember ini tadi, baru saya tuangkan ke sini ke styrofoam untuk pembesaran. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa cara memindahkannya langsung dituangkan seperti itu? Ini adalah ciri khas saya ya teman-teman. Sahabat beta lover boleh mengikuti, nggak juga nggak apa-apa, tapi don't try this at home. Maksudnya jangan coba-coba, takutnya teman-teman sahabat beta lover gagal sehingga hasil breedingnya tidak bagus. Ini kenapa saya lakukan langsung dituangkan, karena saya tahu, karena ikan cupang yang udah berusia 1 bulan itu sudah kuat dengan guncangan, namun stres. Nah di sini kita jangan selalu sering untuk mengguncang-guncang. Barusan saya masuk ke ember, ke guncang, lalu saya pindahkan lagi ke wadah pembesaran ini. 2 kali guncangan cukup segitu, jangan terlalu sering, takutnya ikannya tidak kuat, stres dan bisa mati ya. Sekarang kita lihat teman-teman, apakah ikannya masih hidup, masih sehat, segar, atau stres ya. Kita lihat ya, sama-sama kita lihat. Oke teman-teman, ya di sini teman-teman bisa melihat ya, ini adalah penampakan burayak yang sudah saya pindahkan ke wadah pembesaran ya. Lihat aja di sini, burayaknya berada di atas ya, tampak segar-segar, tidak ada yang stres, tapi ada juga yang di bawah, kemungkinan yang di bawah stres. Nah ini juga ada yang sebelah sini ya, itu ya, terlihat ikannya sepertinya senang. Dan ini juga tuh ya, teman-teman bisa melihat. Nah kalau yang ini ya teman-teman ya, kalau yang ini jenis crown tail black orchid dan Nemo ya. Doakan ya teman-teman, semoga hasilnya nanti saat besar seperti yang saya harapkan. Nah ini yang tadi saya tunjukin ya teman-teman di bawah saat video pembuka tadi.
Nah, ini jenisnya multicolor, koi multicolor dan Nemo Galaxy. Ya, ini juga udah teman-teman doakan ya, semoga besarnya nanti hasilnya akan bagus. Nah, kalau ini yang fancy ya teman-teman, ini anakan yang fancy multicolor ya. Nah, nanti jika besar tolong doakan juga supaya hasilnya akan bagus. Nah, setelah ini kita taruh ini apa, tanaman airnya. Nah, ini ya teman-teman, tanaman airnya sudah saya siapkan ya. Kita ambil, lalu kita simpan di sini. Nih, ini nanti kalau di siang hari tanaman airnya akan bertambah banyak karena berada di bawah sinar matahari ya. Tapi ini tanaman airnya sudah banyak. Nah, saran aja ya buat teman-teman, kalau ingin menyimpan tanaman air, tanamannya seperti ini saja, atau jenis mata lele juga nggak apa-apa. Nah, yang disarankan jangan pakai jenis propit, apa namanya, ya pokoknya yang kayak eceng gondok lah gitu, terutama eceng gondok ya teman-teman, janganlah, kecuali kolamnya kolam yang besar. Tapi kalau kolam yang seperti ini, makanya ini aja ya, tanaman seperti ini aja kalau di styrofoam. Tapi kalau kolamnya besar baru boleh pakai yang eceng gondok. Kenapa? Karena eceng gondok itu kan besar-besar, jadi kalau kena sinar matahari semakin besar semakin banyak, dan akarnya pun semakin panjang, itu nggak bagus buat burayak. Nah, ini juga harus ditaruh tanaman air tuh ya, biar apa, tanaman air, jadi biar si burayaknya nyaman seperti berada di habitat aslinya ya. Gimana bang kalau nggak usah pakai tanaman air? Ya nggak apa-apa, tapi kasihan sama burayaknya. Kalau misalkan udaranya panas, dia ada tempat berteduh. Nah, kalau panas kena cahaya matahari, kondisi airnya juga tidak terlalu panas, terkena sinar matahari. Nah, jadi harus ditaruh tanaman air ya. Tanaman air ini fungsinya untuk supaya burayaknya nyaman. Oke, jadi jangan lupa ya teman-teman, kalau ingin ternak saat memindahkan burayak, kasih tanaman air. Tanam airnya seperti ini aja, atau mata lele juga nggak apa-apa ya. Ini kenapa sedikit, karena ini susah untuk dibenahin dan airnya kotor, jadi biarkan saja dulu, atau nggak apa-apa kita tumpahkan aja ke sini, tapi jangan banyak-banyak soalnya di bawahnya kotor. Nah, oke, sekian dulu dari saya, semoga info ini bermanfaat. Kalau teman-teman ingin beternak, silakan, kita ramaikan percupangan Indonesia. Oke, salam dari saya, tetap semangat, salam satu air, salam percupangan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Baiklah teman-teman, saya sudah menyiapkan ya ini teman-teman, kutu air untuk pakan burayak 1 bulan yang barusan sudah dipindahkan ke wadah pembesaran. Ada 3 lubukan. Nah, jadi ini akan saya habiskan untuk 3 lubukan. Nah, kita tuangkan saja di sini secukupnya. Kita bagi 3 biar burayaknya bisa makan.
Gini ya, sisanya ke sini. Ya. Ya. Ini burayaknya sudah dikasih pakan ya, butuh air. Lihat burayaknya sedang mengejar-ngejar, butuh air, sedang makan. Ya, ini juga udah malam ya, jadi kurang begitu jelas untuk melihatnya. Oke, sekian, terima kasih.